Halo, apa kabar semuanya? Bu Guru harap kalian tetap sehat ya di rumah. Nah, pada video kali ini, Bu Guru masih membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, kalian harus tetap ya menonton video ini karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan video ini di GCR. Nah, bagi anak-anak nih yang belum mengumpulkan tugas sampai detik ini, tolong segera kumpulin ya, karena itu adalah nilai kalian. Nah, sekarang saatnya kalian menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan kali ini. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siklus menstruasi, fertilisasi dan kehamilan, dan yang terakhir adalah penyakit pada sistem reproduksi dan pencegahannya. Oke, selamat menyaksikan. Berikut adalah siklus dari menstruasi. Siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hiofisis. Kelenjar ini terletak pada otak bagian depan. Nah, pada fase menstruasi ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang, tetapi hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim mengalami fase yang kedua, yaitu fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan hormon LH. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Nah, proses ini disebut dengan ovulasi. Fase yang ketiga disebut dengan fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan bergerak menuju ke tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ketiga ini, jumlah hormon estrogen dan progesteron adalah rendah. Nah, rendahnya kedua hormon ini menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami
menstruasi. Pada bagian yang tadi kita sudah membahas mengenai siklus menstruasi. Nah, bagaimana jika sel telur dalam tuba Fallopi dibuahi oleh sel sperma? Jika hal itu terjadi, maka bagian dari kepala sel sperma ini akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Nah, proses ini adalah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses ini terjadi di tuba Fallopi. Nah, bagaimana sel sperma bergerak menuju sel telur? Di sini kalian lihat gambar, yang bagian depan ini adalah kepala dari sel sperma. Kemudian yang bagian belakang ini adalah ekor dari sel sperma. Dan ini adalah pergerakan dari sel sperma. Nah, cara sel sperma ini menuju ke sel telur menggunakan flagela yang bergerak memutar, seperti pada gambar ini, sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi untuk menuju ke sel telur. Nah, gerakan ini seperti baling-baling untuk mendorong perahu. Berikutnya, bagaimana sel sperma ini dapat menemukan lokasi sel telur? Nah, yang pertama itu karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu, karena adanya sensor panas. Maksudnya sensor panas di sini suhu dari tuba Fallopi atau tempat telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Nah, berikut ini adalah gambar dari proses fertilisasi hingga terjadinya implantasi. Nah, tahap yang pertama di sini adalah ovulasi. Jadi ovum keluar dari ovarium ya. Nah, di sini ovum yang matang di sini. Nah, jika ovum atau sel telur ini dibuahi oleh sel sperma, maka tahapan yang kedua itu disebut dengan fertilisasi atau pembuahan di sini. Nah, setelah terjadinya pembuahan ini, maka sel ini akan terjadi pembelahan atau zigot. Ini akan terjadi pembelahan hingga pembelahan lanjutan. Nah, sampai menuju ke rahim atau endometrium. Nah, di sini akan terjadi implantasi atau embrio itu melekat di dinding rahim sehingga sampai terjadinya proses kehamilan. Maka embrio ini akan bertumbuh berkembang menjadi janin seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah membahas dari fertilisasi hingga terjadinya kehamilan. Nanti tugas kalian di classroom adalah menjelaskan tahapan dari perkembangan embrio tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penyakit pada sistem reproduksi. Ini penyakit yang pertama disebut dengan AIDS. Ini gambarnya seperti ini ya, gambar virusnya. Nah, ini disebabkan oleh virus HIV ya, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Seperti ini gambarnya. Jadi orangnya makin kurus seperti itu karena kekebalan tubuhnya berkurang. Penyakit yang kedua yaitu gonore atau GO. Berikut adalah gambar dari bakteri gonore. Nah, nama bakteri ini disebut dengan Neisseria gonorrhoeae. Nah,
Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Ini akan menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Seperti ini contohnya. Penyakit pada sistem reproduksi yang ketiga yaitu sifilis atau raja singa. Nah, seperti ini bentuk dari bakterinya ya. Nama bakterinya disebut dengan bakteri Treponema pallidum. Nah, ini adalah penyebab dari penyakit sifilis atau raja singa. Gejalanya pada awal itu terjadi luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyerang dan menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Nah, seperti ini ya gambar dari orang yang terkena sifilis atau raja singa. Tadi Bu Guru sudah membahas mengenai beberapa penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Nah, berikutnya adalah upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama adalah menggunakan celana dalam berbahan katun. Hal ini bertujuan untuk menyerap keringat yang ada di alat reproduksi kita. Berikutnya, ini biasa untuk perempuan ya, menghindari penggunaan sabun pembersih dan panty liner. Berikutnya, membersihkan organ reproduksi sehabis buang air kecil dan buang air besar. Rajin berolahraga, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Kemudian, seringlah mengganti celana dalam. Dan yang terakhir, sering mengganti pembalut saat menstruasi. Nah, ini yang bagi perempuan ya. Nah, itu adalah beberapa upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Jika kita melakukannya dengan rajin, maka kita akan terhindar dari penyakit sistem reproduksi. Ya, setelah kalian menonton video tadi, Bu Guru harap kalian sudah memahami mengenai siklus menstruasi, kemudian fertilisasi dan kehamilan, kemudian penyakit pada sistem reproduksi, dan yang terakhir adalah upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Nah, nantinya Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian yang berkaitan dengan video tadi di Google Classroom. Bagi kalian yang masih belum mengumpulkan tugas dari pertemuan 1 atau pertemuan 2, mohon segera mengumpulkan ya, karena itu sebagai nilai kalian di semester ini. Oke, tetap sehat, selalu di rumah. Sampai jumpa lagi.